Kan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya di dalam cara-Mu aku tenang. Dengan cara yang tak terselami, Kau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat di dalam cara-Mu. Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di malam hari ini. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam program Mimbar Agama Kristen di malam hari ini bersama dengan saya, Pendeta Junita Grace Aruan, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palu. Di malam hari yang indah ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di malam hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa kembali menjumpai pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan dalam program Mimbar Agama Kristen. Ya Tuhan, di malam hari ini kami juga mengucap syukur jikalau Tuhan sudah menolong, memberkati perjalanan hidup kami mulai dari pagi hingga malam ini. Bahkan kami juga tadi sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah ke rumah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi ibadah kami yang berkenan kepada Tuhan.
Malam hari ini Tuhan, sebelum kami membaringkan tubuh kami juga kembali mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan biarlah firman-Mu terus menjadi kesukaan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 1-17. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dari teks pembacaan kita di malam hari ini, saya memberikan tema yaitu hidup dengan bijaksana. Allah menciptakan manusia ada di bumi untuk suatu masa waktu tertentu. Jadi tidak ada manusia itu hidup selamanya di bumi ini. Sejak Adam dan Hawa sampai di zaman sekarang, tidak ada manusia yang hidup selamanya di bumi ini. Semua manusia yang ada di bumi ini ada masa waktu tertentu. Firman Allah berkata di dalam kitab Pengkhotbah, untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu, semuanya ada waktunya. Perhitungan waktu Allah berbeda dengan perhitungan waktu bagi manusia. Mengapa kita harus hidup bijaksana? Yang pertama, hidup manusia itu sangat singkat. Oleh sebab itu, hidup ini harus dijalani dengan bijaksana. Di ayat yang ketiga, teks pembacaan kita di sana dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ini artinya di mana saat manusia itu harus meninggalkan dunia ini. Hidup manusia itu sangat singkat. Di ayat 4 di sana dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia itu sangat singkat.
diumpamakan oleh pemazmur seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi seperti berjaga di malam hari, dia tidak akan berjaga selamanya. Hanya di waktu malam saja. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia yang digambarkan oleh Tuhan dalam teks pembacaan ini dikatakan seperti mimpi. Mimpi itu adalah peristiwa yang sangat cepat. Tidak ada orang yang bermimpi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak berhenti mimpinya. Tidak ada. Mimpi itu adalah peristiwa yang sangat cepat. Bahkan hidup manusia juga digambarkan Tuhan seperti rumput. Rumput itu keberadaannya sangat singkat. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Dalam Kejadian 2 ayat 7, di sana dikatakan, dan Tuhan pula yang mengembalikannya kepada debu tanah. Dalam Mazmur 90 ayat 3 yang sudah kita baca tadi, yang berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Berarti manusia itu kembali lagi ke debu tanah. Mazmur 90 ayat 3 ini di sana mengatakan engkau mengembalikan manusia kepada debu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita dengan bijaksana. Kenapa? Karena hari-hari hidup manusia di bumi ini sangat singkat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita investasikan hidup kita kepada kekekalan bersama dengan Allah. Sembari kita bekerja, sembari kita menjalani hidup, sembari kita mungkin anak-anak yang masih sekolah, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Investasikan hidup kita pada kekekalan bersama dengan Allah, sehingga hidup yang kita jalani adalah hidup yang berguna bagi manusia dan juga berguna bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita tidak tahu kapan batas usia yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita ini dengan bijaksana. Hal yang kedua yang menjadi perenungan kita dari teks pembacaan di malam hari ini, di ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa maksud daripada ayat ini? Hidup manusia itu ada batasnya. Firman Tuhan di ayat 10 di sana dikatakan bahwa masa hidup manusia itu 70 tahun. Kalaupun kuat 80 tahun. Itu berarti Allah memberi batasan hidup. Apapun upaya yang dilakukan manusia untuk memperpanjang hidupnya di bumi ini, semua itu tidak akan dapat melampaui garis batas yang telah ditetapkan Allah bagi seseorang. Itu sebabnya di ayat yang ke-12 yang menjadi perenungan kita di malam hari ini, di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata menghitung dalam ayat ini memakai kata ya'ar, yang artinya memperhitungkan dengan cermat. Dengan menghitung hari-hari kita diingatkan untuk hidup secara sadar dan penuh perencanaan rohani. Hati yang bijaksana adalah hati yang dapat menghitung hari-hari hidup yang telah dijalani dan sisa hidup yang akan dijalani, sehingga dapat mengisi hidup ini dengan nilai kekekalan dan hidupnya berdampak bagi orang lain. Apa yang bisa kita lakukan supaya hidup kita ini bernilai kekekalan? Berarti ketika kita hidup di dunia ini bukan hanya memikirkan perkara-perkara dunia,
Perlu juga kita memikirkan perkara-perkara sorga. Itu menjadi investasi kita. Kita memiliki, mungkin Tuhan memberkati kita dengan harta kekayaan. Boleh kita investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu tidak akan hilang. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang bermurah hati. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hati yang bijaksana adalah hati yang dapat menghitung hari-harinya dan menjalaninya dengan bijaksana, mengisinya dengan nilai-nilai kekekalan, sehingga hidupnya berdampak bagi orang lain. Talenta yang Tuhan kasih kepada kita, mari kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup dengan bijaksana bukan hanya melihat waktu yang berlalu, tetapi memaknai setiap hari sebagai kesempatan untuk kita berbuah bagi kerajaan Allah. Ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang berdampak yang kita hasilkan bagi kerajaan Allah. Hidup dengan bijaksana menentukan skala prioritas. Bukan harta atau kesenangan dunia, melainkan melakukan kehendak Allah. Hidup adalah anugerah singkat yang harus kita jalani dengan bijaksana. Menghitung setiap hari dengan kesadaran akan keterbatasan, mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat dan penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, di malam hari ini, di hari Sabat ini, kita diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 90 ayat 1-17. Mari hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Mari sama-sama kita pergunakan untuk melakukan kehendak Allah. Bukankah yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita minta supaya kita dimampukan menghitung hari-hari kita, sehingga kita menjadi bijaksana dalam menjalani hidup kita ini. Kita tidak tahu kapan batas usia yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ada orang yang masih muda sudah kembali. Ada orang juga yang sudah lanjut usia, baru kembali. Semuanya sudah Tuhan tentukan. Masing-masing ada porsi. Oleh sebab itu, selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan atas hidup kita, Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Mari kita melayani Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan untuk kerajaan Allah? Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita menjadi berdampak, berguna bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi gereja kita, bagi komunitas kita. Itu sebabnya jalani hidup ini dengan bijaksana. Amin, kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa hidup kita ini sesungguhnya singkat. Dan hidup kita ini semuanya ada batasnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa masa hidup manusia 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Tetapi kalau sudah 80 tahun, apa yang bisa dilakukan? Bagiannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mungkin sudah ada sakit penyakit di dalam tubuh. Oleh sebab itu, selagi kita masih kuat, selagi kita masih muda, mari persembahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa.
Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di malam hari ini Tuhan. Kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu dalam Mazmur mengingatkan kami untuk kami menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Karena semua ada waktunya. Semua ada batas waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, supaya kami dalam menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Kami rindu, biarlah setiap pendengar RRI di malam hari ini diteguhkan hatinya, dikuatkan imannya, bahwa hidup yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami ini, biarlah kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami melayani Tuhan dengan setia, kami menjalani hari-hari kami dengan hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan memberkati radio ini semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat lebih banyak lagi para pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kami berdoa juga buat pimpinan RRI, bahkan seluruh pegawai, staf yang ada. Biarlah kiranya juga Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka kebijaksanaan, memberikan mereka kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa buat seluruh pendengar RRI di malam hari ini, dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau yang lebih tahu masalah-masalah yang mereka hadapi, persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang sedang mereka hadapi. Biarlah Tuhan memberikan mereka hati yang bijaksana, sehingga semuanya bisa dijalani dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini mohonan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, terima kasih buat atensi kita bersama dalam program Mimbar Agama Kristen di malam hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kita senantiasa. Shalom. Setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan selama
yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan.